Berbicara mengenai Ketua DPRD Kota Bengkulu, siapa lagi kalau bukan Supriyanto. Lelaki kelahiran Pagardewa, tepat tanggal 27 Juli 1973 ini, merupakan anak dari Bapak Tusa dan Ibu Rasmaini. Supriyanto yang akrab dipanggil Yanto ini dibesarkan dari keluarga petani. Ayah bernama Jasa dan Ibu Rasmaini. Merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Yanto tumbuh menjadi pribadi yang tegas, juga pekerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyanto, lahir di Pagardewa tanggal 27 Juli tahun 1973, anak kedua dari 7 bersaudara. Nama orang tua saya yang laki-laki Jusa, ibu saya Rasmaini. Tergolong anak yang aktif dan semangat, Yanto menyelesaikan pendidikan dengan banyak cerita menarik di dalamnya. Bukan berasal dari keluarga yang mumpuni. Pendidikan sekolah dasar yang awalnya di SD Negeri Pagardewa harus pindah ke Desa Lame yang sekarang lebih dikenal dengan Hibrida. Kondisi tempat tinggal yang sering menjadi tempat lalu lalang truk pengangkut batu bara membuat masa kecil Yanto harus selalu hati-hati ketika bermain bersama teman-temannya. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang sulit, tak menghalangi semangat Yanto kecil untuk menempuh pendidikan. Masa kecil kita dulu kan masih tinggal di desa kan. Kami itu dulu bukan Kota Bengkulu, dulu masih Bengkulu Utara, Kecamatan Talam 4, Desa Pagardewa. Waktu itu Pagardewa itu belum Simpang 4 dulu, baru Simpang 3 ya kan. Simpang 3, jalan yang ke arah Pulau Ba itu masih jalan tanah ya kan. Jadi dulu itu ada kawan saya yang bapaknya melihara kerbau, jadi kalau hari-hari suka naik kerbau kan, kapan sore ikut cari kerbau, main dengan kerbau ya kan itu. Nah, kemudian waktu SD saya kelas 1 masih di Simpang Pagardewa, tapi pas sudah hampir naik kelas 2 kami pindah ke Hibrida Ujung dulu kan. Kalau dulu orang nyebutnya bukan Hibrida Ujung, orang Pagardewa nyebutnya Dusun Lame. Karena dulu sebenarnya Desa Pagardewa itu ya di tempat bapak kami sekarang ini. Tapi karena dibuka jalan poros, nah, Desa Pagardewanya, orang Pagardewa pindah ke pinggir jalan poros. Jadi tinggallah Dusun Lama itu kan. Nah, kami kembali ke situ karena memang posisi di Simpang Pagardewa waktu itu kami tidak punya tanah kan. Jadi bapak dia pindah ke Hibrida Ujung itu. Jadi masa kecil kami habis di situ waktu itu kan. Di situ dulu kami sekolah SD itu jalan masih jalan batu karena baru dibuka kan, koral. Waktu itu kan banyak puso-puso batu bara baru mulai bergerak di Bengkulu kan. Jadi kapan ada puso batu bara itu terpaksa kadang-kadang kami harus lari jauh dari pinggir jalan itu, agak minggir kan. Takutnya kadang-kadang pernah kejadian batu itu kena ban mobil, akhirnya kena orang kan kayak gitu. Jadi kami takut. Lagian debunya juga banyak. Jadi waktu kecil itu memang ya gimana lah, kecilnya di desa waktu itu kan, tapi semangat untuk sekolah. Waktu SD SMP memang cukup semangat sebenarnya saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Anton Heri Cahyanto Kurniawan, panggilan akrab sehari-hari dipanggil Anton. Sebelah saya ini rekan saya 1 SD, Joni Harrison, panggil Joni biasanya. Kami mengenal Pak Supriyanto ini, atau akrab panggilan kecil kami Pak Yanto. Yanto itu dari SD. Saya dari kelas 3 SD sudah kenal dengan beliau karena saya dulu sampai kelas 3 di Arga Makmur. Kalau teman saya ini dia kenal dengan Pak Yanto ini kelas 6 ya, kelas 6. Karena beliau pindahan dari Lampung ya, dan ya. Kesehari-harian beliau ini orangnya kalau dulu seperti anak-anak pada umumnya, ya dikatakan terlalu ceria, tidak pendiam, tapi kreatif memang, kreatif. Kemudian yang saya ingat beliau ini sampai sekarang belum selalu menepati janji. Mungkin penambahan dari rekan Joni yang kebetulan
satu STM. Kalau saya hanya sampai SMP. Nah, jadi dari SD sampai SMP. Nah, kalau John ini dari SD terus SMP pisah, dia bertemu di STM. Kalau menurut saya Pak Yanto ini memang tidak dari kecil saya ketemu dengan dia ini kelas 6 SD. Nah, dari situ saya amati dia tuh memang orangnya mudah bergaul, selalu senyum, kawannya banyak. Ya, alhamdulillah mungkin dengan modal itu dia bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helianti. Di sebelah saya Ibu Maldawati dan sebelah kiri saya Ibu Sabrawati. Kami adalah kawan-kawan semasa kecil Bapak Suprianto SH dari kelas 1 SD. Kalau saya pribadi dari SD, sama-sama di SD nomor 12 Pagardewa waktu itu. Teman-teman yang lain kiri kanan mungkin sampai SMA ya, sampai SMA. Di masa kecilnya yang Suprianto yang saya kenal dan biasa kami panggil dengan sebutan nama Yanto, beliau adalah sosok yang luar biasa, energik, kuat. Saya pikir kuat karena dia adalah sosok yang perawakannya kecil, hitam. Lucu kalau mengingat masa-masa kami di SD dulu. Tapi dia memang orang yang pintar, saya kenal pintar karena dari awal kami sekolah di SD termasuk salah satu saingan dalam pembelajaran karena beliau memang anaknya pintar. Saya akui memang bersaing terus sampai ke kelas 6. Nah, setelah di kelas 6 saya masuk ke SMP 4 Bengkulu, beliau sekolah di SMP Negeri 5 Bengkulu. Jadi sepanjang perjalanan dengan Pak Suprianto, hal-hal baik yang kami dapat ingat dari beliau adalah orang yang mempunyai prinsip yang kuat. Prinsip yang kuat dalam hal ini dia tidak mudah putus asa. Karena saya pernah sama-sama bersama beliau di tahun 2009. Sama-sama waktu itu berangkat dengan beda partai, tetapi alhamdulillah kami waktu itu memang belum berhasil. Tetapi sekarang dia tidak mundur dengan hasil yang seperti itu. Dia tetap maju dan dia tetap mau berusaha. Jadi saya kenal Suprianto adalah sosok yang memang mempunyai pendirian yang keras, kuat, dan tidak pantang menyerah. Dia akan berusaha untuk mencapai sesuatu dengan kemampuan dan keinginan dia sendiri. Dan alhamdulillah dia juga orangnya loyal dan sosialnya tinggi. Saya teman dari SD kan, terus satu SMP juga, dan masih keluarga. Selama ini dan sampai sekarang ini dia tidak berubah dengan posisi dia saat ini. Masuk ke sekolah menengah atas daerah tempat tinggal Yanto yang mengalami banyak perubahan mempengaruhi Yanto remaja untuk melakukan banyak hal negatif. Yanto remaja yang belum memiliki emosi yang stabil dalam mengatur keinginannya masuk ke kelas 2 SMA.
Tidak memikirkan ekonomi keluarga yang sulit, Yanto memutuskan untuk berhenti sekolah jika tidak diberikan motor. Berhenti selama 1 tahun sekolah, keinginan Yanto untuk memiliki kendaraan semakin besar. Ia menghabiskan waktu selama 1 tahun dengan mengikuti orang tuanya berkebun. Bolak-balik Yanto remaja dengan menggunakan sepeda untuk berkebun, akhirnya ia menyerah dan memutuskan untuk melanjutkan sekolah kembali. Keinginan dibelikan kendaraan dipenuhi. Alih-alih berubah, Yanto semakin menjadi-jadi hingga akhirnya ia terancam tidak lulus sekolah. Tapi ketika mulai masuk STM, nah di STM ini banyak pengaruh yang negatif yang masuk ke saya waktu itu. Karena mungkin Pagar Dewa waktu itu masuk masa transisi lah kan. Ketika itu kita dibilang desa sudah tidak lagi, dibilang kota belum. Nah pada masa itu memang banyak anak-anak Pagar Dewa yang sedikit berubah pola hidupnya kan. Jadi kami mulai kenal dengan minuman keras, mulai suka dengan acara lingkuan, joget-joget segala macam ya kan kayak gitu. Akhirnya saya waktu itu sekolah udah agak bener lah, banyak bolos. Pokoknya STM itu seharusnya saya selesaikan tahun 92 jadi 93. Karena waktu STM saya kelas 2 saya keluar. Nah keluar kelas 2 itu karena waktu itu tuntutan saya dengan orang tua minta dibelikan motor ya kan. Nah dibelikan motor, tidak dibelikan saya berhenti sekolah itu. Berhenti sekolah, akhirnya disuruh jaga kebun di Parit 4 waktu itu. Hampir setengah tahun saya di sana bolak-balik dari Pagar Dewa itu ke kebun itu bawa sepeda kan. Akhirnya nyerah saya, bilang sama orang tua saya mau sekolah lagi. Akhirnya masuk lagi sekolah, dibelikan motor. Tapi ya nggak sekolah juga, pada akhirnya masih bolos juga kerjanya kan. Bolos juga. Terakhir saya memang di waktu sekitar 3 bulan lagi mau ujian, saya keluar lagi dari sekolah itu. Keluar lagi. Karena waktu itu, karena nakal ya, saking nakalnya saya sempat diancam oleh Karum kami, Kepala Rumpun waktu itu. Dia bilang walaupun kamu pintar, tapi dengan tingkah kamu seperti ini mungkin kamu tidak bakal lulus sekolah. 2, 3. Yo, perkenalkan nama saya Rasmaini, orang tuanya Suprianto. Suprianto ini orangnya masih kecil tuh pemberani. Kapan bapaknya nak pergi nak ngikut, tidak disuruh ngejar belakangan. Gak kepikiran, kami kan orang susah. Untung bisa nyekolahkan. Rasa-rasa tidak bisa nyekolahkan dulu tuh. Sekolahnya kalau masih SD sampai SMP itu masih jujur-jujur baik. Sudah sekolah STM nakal dia tuh. Nakalnya tuh sekolah tuh sering bolos. Karena terancam tidak lulus sekolah, Yanto kemudian berhenti lagi. Hingga salah satu kerabat mengupayakan Yanto untuk melanjutkan sekolah lagi. Hingga lulus dengan NIM 13,48 dengan 2 mata pelajaran. Dia bilang Yanto itu sudah diancam gurunya tidak lulus, jadi dia tidak mau sekolah lagi. Akhirnya diurus-urus ya sama mereka itu, saya sekolah lagi. Sekolah lagi langsung ujian malah. Kebetulan dulu kan yang NEM itu, yang Eptanas itu ujian itu kan hanya 2 mata pelajaran. Alhamdulillah 2 mata pelajaran itu NEM saya cukup tinggi, 13,48. Satu mata pelajaran saya dapat 7, satunya lagi dapat 6,48 kan. Alhamdulillah lulus dari. Memulai pendidikan dari SD Impres 12 Pagar Dewa yang sekarang dikenal sebagai SD Negeri 74, kemudian SMP di SMP Negeri 5 Pagar Dewa. Melanjutkan sekolah menengah kejuruan di STM Bengkulu, mengambil jurusan otomotif. Yanto kemudian menempuh pendidikan di tingkat universitas di Institut Agama Islam Negeri dengan mengambil jurusan PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Karena merasa kurang sesuai, Yanto memutuskan untuk cuti dari perkuliahan. Suprianto ini kakak kami yang nomor 2, merupakan anggota dewan, sekarang menjadi ketua DPRD Kota Bengkulu. Waktu kecil mungkin saya kurang tahu banyak seperti apa sosok kakak saya, tapi yang saya ingat ketika saya sudah menginjak SMP, saya ingat ketika kakak saya bekerja di salah satu bank BRI
itu dia jadi petugas jaga malam. Yang saya ingat dulu saya yang tukang menyetrikakan bajunya, nyuci baju dan menyetrika bajunya. Terus sosok kakak saya ini orang yang pekerja keras. Dari dulu dia apapun untuk mendapatkan nafkah, untuk menafkahi keluarganya, dia bekerja apapun yang bisa dia lakukan. Ketika SMA mendengar cerita dari orang tua saya, kakak saya termasuk orang yang nakal dulunya. Terus pernah mau minta dibelikan motor, sampai dibelikan motor biar mau sekolah. Tapi akhirnya bukannya mau sekolah, tapi malah tambah jadi dikasih motor. Akhirnya motornya dijual dan akhirnya tamat juga sekolah. Waktu kuliah, kakak saya pernah mengenyam pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dulu masih STAIN Bengkulu. Itu sempat jalan cuma 3 semester kalau tidak salah, terus berhenti karena menurut dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Kemudian dia pernah kuliah di UT dan akhirnya selesai. Terus pernah juga waktu dia bekerja di Malaysia, ini yang buat saya sedih. Dulu waktu dia pulang dari Malaysia itu saya sempat menangis. Karena waktu dia pulang dari Malaysia itu dia pulang tanpa membawa apa-apa dari Malaysia. Padahal harapannya waktu menjadi TKI mungkin bisa membawa keberkahan keluarga, tetapi ketika pulang dia tidak bisa membawa apa-apa, cuma membawa baju di badannya. Tidak memiliki banyak kegiatan organisasi, Yanto tetap semangat dalam menjalani kegiatan selama bersekolah. Mengikuti Risma dan Karang Taruna di desa setempat, Yanto selalu aktif di organisasi partai yang ia tekuni. Saya kalau dibilang nggak pernah, mungkin pernah ya kan, tapi boleh dikatakan tidak pernah lah. Paling-paling organisasi kayak Risma kayak gitu kan, Karang Taruna, paling itu saja organisasi. Organisasi saya itu yang jelas partai itulah. Bapak sebelum menjadi anggota dewan, Yeah. sebelum menjadi anggota dewan itu kerjaan gimana? Macam-macam kalau soal pekerjaan ini kan. Saya pernah jadi tenaga kontrak di BRI itu 3 tahun, dari tahun 94 sampai 97 ya kan. Sebelum menjadi anggota dewan seperti saat ini, Yanto pernah menjadi tenaga kontrak BRI selama 3 tahun, dimulai pada tahun 1994 hingga 1997. Kemudian ia bekerja di proyek roda teknik pada tahun 1999. Kemudian ia berhenti dan di tahun 2000 Yanto memutuskan untuk menjadi TKI di Malaysia. 2 tahun menjadi TKI, 1,5 tahun di Malaysia sudah berjalan dengan lancar. Hingga adanya ketersinggungan antara Yanto dan majikan, membuat ia kabur dari pekerjaan di Malaysia dan 3 bulan bekerja di pom bensin Malaysia. Nasib belum berpihak kepada Suprianto. Ia akhirnya ditangkap karena menjadi TKI ilegal di Malaysia. Tahun 2002 ia memutuskan untuk pulang ke negeri tercinta. Depresi karena merasa gagal karena tidak membawa apa-apa dari negeri orang, Yanto hanya berdiam diri di rumah. Macam-macam kalau soal pekerjaan ini kan. Saya pernah jadi tenaga kontrak di BRI itu 3 tahun, dari tahun 94 sampai 97 ya kan. Kemudian 99 saya mulai ikut kerja di proyek itu di PT Roda Teknik. Waktu itu kami dapat proyek di Bengkulu Utara, di Lubuk Banyau. Kemudian tahun 2000 saya berangkat ke Malaysia selama 2 tahun ya kan. 1,5 tahun saya resmi di Malaysia itu. Tapi karena ketersinggungan saya dengan manajer di tempat saya bekerja, saya keluar. Bekerja saya di pom bensin di Malaysia itu. Lebih kurang selama 3 bulan. Baru 3 bulan saya ketangkap. Akhirnya ditahan di Malaysia. Kemudian dideportasi. Pulang ke Indonesia. Lama saya mengurung diri di rumah itu waktu itu kan. Karena malu kan. Berangkat bawa tas besar. Pulang nggak bawa apa-apa kan. Akhirnya tahun 2002 saya pulang gitu kan. 2003 saya mulai gabung lagi ke Roda Teknik, ke proyek kan.
Seiring berjalannya waktu di tahun 2006, Yanto menemukan Ayu Hairiani sebagai pendamping hidupnya. Karena ada tanggungan hidup, Yanto merasa tidak bisa dalam keterpurukan. Hingga akhirnya ia masuk ke roda teknik kembali. Dan yang awalnya hanya menjadi supir, Yanto akhirnya maju menjadi shift manager di roda teknik. 2006, alhamdulillah saya ketemu dengan istri saya ini, ketemu jodoh kan. Jadi karena sudah berkeluarga, mau tidak mau saya harus bekerja. Saya masuk lagi bekerja ke roda teknik. Waktu itu lowongan di roda teknik itu memang sama sekali tidak ada, ya kan, kebetulan sudah terisi. Cuman ada satu mobil tap yang remnya nggak jelas waktu itu kan. Saya disuruh bawa itu waktu itu, tolong carikan harian sekitar 4-5 orang. Kamu kerjakan proyek di Jalan Sepakat, Kapuas, dengan di satu lagi, pokoknya saya lupa, ada 3 di Sentot Alibasa. Nah itu kan. Nah, mulai dari situ saya merintis pekerjaan sampai akhirnya saya berhasil mencapai titik dari waktu itu supir, ya kan, kemudian disuruh jadi asisten pelaksana, jadi pelaksana sampai jadi shift manager di Rotek itu kan, sampai dengan tahun 2019 kemarin. Jadi sebelum dilantik saya mengundurkan diri dari roda teknik itu. Ayu Hairiani yang menemani Supriyanto dari masa sulit hingga sekarang mengenal Yanto sebagai orang yang selalu memperhatikan hal-hal kecil dan memberi kasih sayang terhadap anak-anaknya. Supriyanto juga dikenal sosok yang pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Hairiani, istri dari Bapak Supriyanto. Saya kenal sama bapaknya dari tahun 2006. Terus nggak begitu lama saya menikah. Karuniai seorang putri yaitu bernama Gina Zafira Azza. Yang kedua Gali Zafran Ali. Yang ketiga Gita Zahira Apipa. Terus yang keempat Gibran Zaki kalau sebelum menjadi anggota dewan sih hidupnya susah. Terus dari kuli barang bekas pertama sekali. Terus jadi jadi kuli proyek jalan kan. Proyek jalan itu tuh pertama-tama sekali bawa mobil tap merah tuh. Bawa mobil tap, jadi supir kan, tukang antar jemput itu pekerja. Terus selanjutnya keluar waktu pencalonan 2009. Pas 2009 gagal pencalonannya gagal, terus beberapa bulan selanjutnya nganggur kan, nggak kerja, terus jangankan untuk baratnya jadi anggota dewan kan, untuk makan aja susah kan, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa untuk beli susu anak. Harapan saya sebagai istri, semoga kedepannya bisa mengemban amanah yang sebaik-baiknya, terus bisa menjalankan tugas yang diemban sebagus mungkin kan. Yanto telah melewati masa pencalonan menjadi anggota dewan selama 4 periode. Diawali menjadi pengurus partai hingga menjadi ketua ranting telah dilalui Supriyanto. Pencalonan pertama di tahun 2004, kemudian mencalon kembali di 2009. Tak ingin menyerah, Yanto kembali mencalon di 2014 dan akhirnya mendapat suara tertinggi, yaitu 4.568 suara di tahun 2019, yang sekarang telah menempatkan beliau di posisi Ketua DPRD Kota Bengkulu. Adalah peraih suara terbanyak, ya kan begitu. Jadi memang timbul semangat untuk maksimal bergerak waktu itu kan. Jadi saya berusaha maksimal, alhamdulillah PAN dapat 7 kursi di kota, ya kan. Di dapil kami dapat 2 kursi, dan saya dari 7 yang duduk ke DPR itu, saya adalah peraih suara terbanyak. Suara saya pribadi 4.568.
Kalau untuk DPRD tingkat 2 mungkin terbanyak se-Provinsi Bengkulu ya kan, bukan di Kota Bengkulu. Oleh sebab itu maka saya ditunjuk, dipercaya, diamanahkan oleh partai untuk duduk sebagai Ketua DPRD Kota Bengkulu periode 2019-2020. Dengan keinginan yang besar dalam memajukan pendidikan menjadi alasan utama Supriyanto maju di dunia politik. Cara saya berpartai ini kan begini, dulu keluarga besar kami ini kan Golkar ya kan. Jadi dulu saya, karena mungkin saya dianggap berpengaruh di daerah Hibrida Ujung itu, saya pernah dipanggil oleh salah satu keluarga yang mencalon dari Golkar pada waktu itu. Nah ada kata-katanya yang membuat saya tersinggung pada waktu itu. Makanya saya besoknya langsung pergi ke DPD PAN Kota menghadap ketua waktu itu Ismail untuk bergabung ke Partai Amanat Nasional. Di awalnya saya tidak terpikirkan untuk menjadi anggota DPR. Saya hanya ingin menyumbangkan suara saya supaya PAN ini mendapatkan kursi di 2004. Memang terpikir untuk menjadi dewan itu mulai dari 2009 ya kan begitu. Ya, bagi saya waktu itu ada sedikit kekecewaan dengan kawan-kawan yang sudah duduk ya kan. Yang jangankan apa? Kayaknya agak kurang perhatian lah termasuk dengan kami caleg ini kan yang sudah menyumbangkan suara. Nah oleh sebab itu saya berpikir ke depan saya akan berusaha agar saya yang bisa menjadi anggota DPR itu, agar saya juga secara pribadi bisa memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat di daerah saya kan begitu. Paling tidak kalau saya jadi DPR mungkin saya bisa memperjuangkan soal jalan, mungkin saya bisa bantu anak-anak kami yang ingin bersekolah di tempat kami sendiri kan. Terkadang saya kecewa juga ketika anak pagar dewa yang nenek moyangnya menyumbangkan tanah untuk sekolah di pagar dewa itu, untuk berdirian sekolah SD, SMP, SMA di pagar dewa, tapi mereka tidak bisa sekolah di tempat mereka sendiri. Itu yang kadang-kadang membuat hati saya terpanggil untuk menjadi anggota DPR ini, supaya saya bisa berbuat lebih untuk masyarakat kami. Selama berkampanye, banyak hal yang dipelajari oleh Yanto. Tidak hanya bagaimana ritme perpolitikan, namun bagaimana cara dalam meyakinkan masyarakat. Begini, ini pengalaman ya. Pengalaman yang mungkin perlu juga saya bagikan untuk calon-calon ke depan ya kan. Saya di awal-awal 2004, 2009 itu saya sering mengadakan pertemuan-pertemuan ya kan. Sosialisasi, pertemuan. Tapi ternyata waktu pertemuan misalnya di satu tempat itu yang hadir cukup banyak, tapi pas pemilihan di hari H nggak muncul suara itu ya kan. Nah, di 2014 pun seperti itu ya kan. Saya coba pertemuan di sana, pertemuan di sini, bentuk di sana, bentuk di sini. Tapi ternyata memang dari target suara yang kita harapkan itu banyak sekali yang meleset waktu itu kan. Nah alhamdulillah di 2016 saya diberi kepercayaan oleh Pak Wali Kota ya kan, untuk mendata jalan-jalan yang masih belum tersentuh ya kan, di khususnya di dapil saya selebar Kampung Melayu waktu itu saya bergerak kan. Nah saya data, saya ajak PRT mendata mana-mana jalan yang belum disentuh oleh pemerintah, tapi saya ikuti prosedur ya kan. Saya suruh mereka buat proposal ya kan, saya coba bawa ke PU, saya hadapkan dengan Pak Wali minta tolonglah dibantu ya kan. Ini dulu waktu Pak Wali kampanye sempat menjanjikan ini. Nah akhirnya dari situlah saya banyak kenal dengan masyarakat di selebar Kampung Melayu ya kan, karena saya banyak berjuang untuk jalan di daerah mereka. Nah disitulah masyarakat ingat mungkin dengan perjuangan saya, walaupun saya waktu itu belum anggota DPR, tapi saya sudah bisa berhasil istilahnya memperjuangkan jalan-jalan mereka, drainase mereka. Itu mungkin yang menjadi yang teringat terus oleh masyarakat selebar Kampung Melayu, sehingga saya terpilih di 2014 ini. Pendidikan menjadi sesuatu yang selalu dikedepankan oleh Supriyanto. Ia juga berharap agar selalu segala lembaga di lingkungan DPRD Kota, baik eksekutif maupun legislatif, dapat bersinergi dengan baik. Yang pertama sekali tentu pendidikan ya. Pendidikan. Ketika memang masyarakat kita pendidikannya memang bagus, insya Allah daya saing kita juga tinggi untuk menghadapi globalisasi ini kan, kira-kira begitu. Tapi tidak juga bisa dikatakan bahwa kesehatan dengan pembangunan tidak penting. Ini juga berkaitan tiga ini. Ya kalau mereka tidak sehat, bagaimana mereka mau belajar, kira-kira begitu. Jadi kesehatan pun sangat penting ya kan. Kesehatan juga sangat penting.
perlu diperhatikan oleh pemerintah kita, termasuk juga pembangunan khususnya infrastruktur, ya kan. Ya kayak kita dulu kan zaman kecil-kecil sekolah jalan kaki, jalan tanah kan kadang-kadang kan kasihan juga, bisa terlambat, bisa kadang-kadang sampai sekolah pakaian sudah kotor semua. Ini kan juga mengganggu misalnya pendidikan anak-anak. Oleh sebab itu semuanya penting lah. Jadi pendidikan memang mungkin nomor satunya, kemudian nomor duanya kesehatan, dan ketiganya pembangunan. Tapi pada prinsipnya semuanya sangat. Yang jelas harapan kami, ya saya juga walaupun ketua DPR adalah masyarakat Kota Bengkulu, ya kan, kami berharap bahwa ke depan Kota Bengkulu ini bisa lebih maju, ya kan. Dan saya sebagai ketua DPR juga berharap kepada kawan-kawan di DPR, ya kan, termasuk ke eksekutif juga, biar bisa bersinergi lah, ya kan, bekerja sama untuk bisa membangun Bengkulu, ya kan, yang sesuai dengan cita-cita dan harapan Pak Wali, Kota Bengkulu yang bahagia dan religius. Saya tuh Terabrianto tuh dia ini tetap rendah hati dan bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil ketua rakyat yang amanah. Kalau dari kami atau saya pribadi lah mengharapkan seperti pada umumnya anggota-anggota dewan yang lain, tolong apa yang menjadi aspirasi rakyat, apa yang jadi aspirasi teman-teman, baik pemuda, anak-anak maupun sebagai orang-orang tua, tolong diaspirasi benar. Salah satu contoh terjadinya misalnya masalah pendidikan, kemudian pembangunan, itu kan kami mengadu ya lewat dewan ini, tidak ada yang lain. Kebetulan beliau juga sudah berkecimpung banyak, kemudian pergaulan, kemudian semua jenjang organisasi sudah dialami. Jadi saya yakin beliau ke depan akan membawa perubahan, kemudian beliau akan selalu menepati apa yang telah beliau janjikan, karena itu memang watak beliau dari kecil. Harapan saya secara pribadi ya semoga Pak Yanto ini selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugasnya. Tapi sebagai rakyat, sebagai masyarakat, saya berharap Pak Yanto ini menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah. Ya, dengan amanah. Dengan baik dan memperhatikan rakyat kecil dan mengakomodasi keluhan-keluhan masyarakat di sekitarnya. Harapan saya pribadi dan mungkin mewakili juga teman-teman, ya untuk Yanto teruslah berjuang, bawalah aspirasi kami sebagai masyarakat, sebagai kawan-kawan, dahulukan kepentingan rakyat di sosok. Menjadi sosok pimpinan yang bisa membawa Bengkulu lebih terkenal lagi. Harapan saya terhadap kakak saya tetap menjadi anggota dewan yang amanah, rendah hati, tetap sayang sama keluarga, kepada bapak dan ibu, tidak lupa kepada para pendukung yang sudah mendukung dia. Perjuangan kakak saya berat, dia udah ikut pemilihan calon legislatif sudah 4 kali dari tahun 2004. Semenjak PAN dibuka, kakak saya sudah menjadi DPRD Ranting, pokoknya DPD Ranting di Kecamatan Selebar. Perjuangannya berat, sudah 3 kali gagal, baru yang keempat tahun 2019 beliau jadi anggota dewan dan langsung menjadi ketua DPRD Kota Bengkulu. Terima kasih. Perkenankan nama saya ini bapaknya Suprianto. Suprianto ini orangnya seperti apa Bapak? Suprianto ini orangnya agak lumayan cerdas. Kalau untuk ke masyarakat sendiri, kamu Pak berbaur nggak? Berbaur ya. Kalau di rumah Pak pernah nggak sih Suprianto dulu waktu masih kecil agak nakal atau gimana, boleh diceritakan Pak? Ya kalau lagi kecil itu lah jelas anak nih nakal itulah adanya. Nah harapan Bapak Pak ke depan Pak mengenai Pak Suprianto? Harapan kalau gini nih supaya dia dapat bekerja, memimpinkan anak-anak buahnya itu dengan baik dan baik pula kepada masyarakat umum.
belajar dari masyarakat, bekerja dari masyarakat, dan berjuang untuk masyarakat menjadi pedoman diri Supriyanto, Ketua DPRD Kota Bengkulu.